Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 2 Januari 2024. Pada hari ini bersama gereja, kita memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze adalah dua orang yang bersahabat, yang berjuang untuk melawan ajaran sesat Arianisme dalam gereja waktu itu yang menyangkal kealahan Yesus. Dalam berbagai tulisannya, Gregorius dari Nazianze menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh Putra Allah dan Sang Juru Selamat dunia ini. Santo Basilius sendiri kemudian mendedikasikan hidupnya juga untuk orang-orang miskin. Ia bahkan mengajak orang miskin untuk menolong mereka yang lebih miskin. "Berikanlah makanan yang terakhir yang kamu miliki kepada orang yang datang mengetuk di pintumu meminta makan, dan percayalah bahwa kasih Tuhan akan menyertai kamu." Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran iman kita akan Yesus. Yesus yang sungguh Putra Allah
Sang Juru Selamat dunia ini yang mengajarkan, menghendaki setiap kita untuk selalu bersolidar, berbagi, berbela rasa dengan mereka yang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Yohanes dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini juga menegaskan bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang sungguh menyadari kebenaran yang sesungguhnya, bahwa dia hanyalah utusan yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi bersikap rendah hati dan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis tidak pernah berdusta, tetapi menyatakan kebenaran bahwa dia hanyalah seorang utusan yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pun secara pribadi mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari inspirasi hidup Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, dan juga melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita pun semakin disadarkan untuk menyadari keberadaan kita sebagai anak-anak Allah yang rapuh, yang tidak ada artinya tanpa pertolongan dan bantuan Tuhan. Kita hanyalah hamba-hamba Tuhan yang hadir di tengah dunia ini untuk melanjutkan karya keselamatannya. Karenanya menjadi penting bagi kita untuk tidak menyombongkan diri, tetapi tetap rendah hati, menyadari kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kita hanyalah utusan yang ditugaskan untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Dan semoga kita pun seperti Santo Basilius mau berbagi kasih, bersolidar dengan sama saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan bantuan dari kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.